sang saya dalu ararasabya lintang kumedhap titi sunyo tengah wengi lumrang kandaning pos pita karengganing putyanira sang Dwijawara ambreganggeng lero swarane madu bronto manungsung sarining kembang. Pak, Bapak, anak-anakku yang ganteng toh ini. Ada apa, Tuli, Gareng, Petruk, Bagong? Kenapa kok kamu loyo seperti itu? Jadi gini loh, Pak. Beberapa waktu ini kita inilah nggak boleh keluar toh, Pak. Iya, betul. Gara-gara ada apa itu namanya, Mas Gareng? Ada pandemi virus. Virus apa namanya? Virus corona. Ngawur kamu itu. Virus corona, Gong. Oh iya, virus corona. Ya gara-gara itu, Pak. Saya jadi nggak bisa dolan sama teman-teman saya. Saya juga nggak bisa dolan sama pacar-pacar saya. Hush, ini anak kecil udah pacaran. Jangan sedih ya, Tuli. Ini juga demi kebaikanmu juga. Kalau kamu patut dengan apa yang dianjurkan pemerintah untuk tetap di rumah, maka kamu berpotensi terhindar dari serangan virus corona. Oh, jadi seperti itu toh, Pak. Makanya kita ini nggak boleh keluar, nggak boleh main kemana-mana. Ya seperti itu. Wah, Pak, gimana Bagong? Kalau seperti ini terus caranya, aku ya bosan di rumah terus. Nah, terus kamu maunya gimana? Aku maunya diceritain. Diceritain? Iya, mau diceritain. Oh ya, kalau begitu saya Bapak bakal ceritakan ya, Dole. Cerita tentang bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat. Daud itu kan kecil, Pak. Iya, Goliat itu kan besar, Pak. Betul. Tapi kok bisa menang Daud? Kamu pengen tahu ceritanya? Pengen, Pak. Mari disimak bareng-bareng. Jadi, kisahnya seperti ini. Daud adalah anak seorang dari Efrat, dari Bethlehem, dari Yehuda yang bernama Isai. Pada zaman dahulu, pada zaman perang Filipin dan perang negara Israel, ketika kakak Daud ikut maju dalam perang mengalahkan Filistin, yaitu ketika kakak Daud yaitu ada Eliab, ada Abinadab, dan ada juga Syama yang ikut membela dalam peperangan antara Filistin dan Israel. Pada suatu sore, Daud sedang mengembalakan domba-dombanya. Ayo, dimakan itu rumput-rumputnya yang masih segar. Ketika Daud sedang mengembalakan domba-dombanya, tiba-tiba ada harimau yang datang muncul ingin memakan salah satu domba milik Daud. Tetapi Daud mengetahui ada harimau yang sedang mengintip dirinya. Wah,
harimau. Apa maumu? Daud pun dicekram oleh harimau. Terjadilah pertempuran. Terimalah ini harimau. Harimau pun kalah di tangan Daud. Ketika melihat harimau itu kalah, Daud teringat akan suatu pesan yang disampaikan seorang orang tua kepada dirinya beberapa hari yang lalu. Daud, kelak engkau akan menjadi raja besar di Israel. Maka terimalah urapan ini, Daud. Lalu setelah ia teringat itu, terdengarlah suara orang tua Daud, Yesai, yang memanggil Daud. Daud, Daud, kemarilah nak. Oh, iya ya, Daud datang ayah. Daud pun pergi untuk menyusul ayahnya yang memanggil dirinya tadi. Anakku Daud, kemarilah nak. Iya ya. Ambillah makanan ini untuk kakak-kakakmu. Betih gandum ini siapa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan juga keju yang 10 ini kepada kakak-kakakmu. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat. Dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Dan pergi seperti yang diperintahkan ayahnya. Dia menggunakan keledai untuk menuju ke medan perang. Seperti yang diperintahkan ayahnya kepadanya. Dan ketika sampai di medan perang, Daud melihat bahwa ketika tentara keluar, permisi tuan. Wah, bagaimana? Apakah engkau melihat kakak-kakakku? Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi oleh raja. Oh, Daud. Apakah yang akan dilakukan kepada, apa yang akan kamu lakukan, Daud? Saya cuma menghantarkan makanan untuk kakak. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin hanya mengantarkan makanan saja, Daud. Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah? Yang tengah bingung, gundah gulana hatinya karena negara Filipina mengeluarkan jago yang cukup besar yang bernama Goliat. Paduka, hambamu yang datang, Paduka. Ya. Apa yang menjadi kehendak hatimu? Engkau menghadapku. Janganlah seseorang menjadi tawar hatinya karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu, Paduka. Oh, beruang telah diajar oleh hambamu ini, Paduka. Dan orang Filistin itu, orang yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan harimau,
dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kulihat dari sudut pandang, sorot matamu yang sangat tajam. Engkau membuat hatiku percaya. Pergilah, semoga Tuhan menyertaimu. Baik Paduka, segeralah Daud pergi untuk melawan prajurit raksasa yang bernama Goliat. Wahai Eliab, dengarkanlah aku. Bagaimana Paduka? Siapkan prajurit 17 batalion. Jika Daud menang melawan Goliat, pukul mundur barisan Filistin. Siap Paduka. Segeralah Eliab menyiapkan prajurit 17 batalion untuk melawan Filistin. Hei Israel, mana yang akan menjadi jagomu? Jagoku yang gagah perkasa ini. Goliat. Bagaimana tuanku? Lihatlah, tidak ada satupun yang berani melawan dirimu Goliat. Ya, aku jamin mereka takut. Ayo, gempur terus Israel. Jangan diberi ampun. Siap bos, mundur dulu. Oke. Ayo, siapa yang berani melawanku? Daud pun bertemu dengan Goliat. Wah, ada anak kecil. Siapa kamu berani maju melawanku? Apakah kamu Siva? Bukan, aku bukan Siva. Coba tenang nih, masa aku Siva? Aku Daud. Daud namamu? Iya. Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Hadapilah aku, maka aku akan memberikanmu dagingmu kepada binatang-binatang yang ada di udara dan kepada binatang-binatang yang ada di padang. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan juga lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu kepada tentara orang Filistin, kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu di dalam tanganku. Wah, tidak perlu banyak kata-kata. Ayo, majulah anak kecil. Bertandinglah Daud dan Goliat. Tidak terasa apa-apa. Tidak ada rasanya.
Daud, terimalah ini. Mati kau. Wah. Terimalah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu Daud pun segera mendatangi dan mengambil pedang untuk menghabisi nyawa dari Goliat. Mati kau. Wah, anak ini dia membunuh Goliat. Maka dia harus mati, kamu, Wat. Wah, tidak bisa. Kamu harus mati, nak. Ayo, mati kamu dari tanganku. Dan begitulah cara Daud untuk mengalahkan Goliat. Daud mengalahkan Goliat dengan cara menggunakan ketapel saktinya. Walaupun Daud kecil, tetapi Daud beserta dengan Tuhan. Maka Daud disertai oleh Tuhan, maka Daud memenangkan peperangan. Oh, jadi gitu ya, Pak? Iya. Kalau begitu, kalau kita disertai Tuhan, maka kita akan menang terus ya, Pak? Tentu kita akan menang terus. Wah, keren sekali tadi, Pak, ceritanya, Pak. Iya, no. Bapak yang mendongeng kok. Iya, ding, Pak. Wah, saya senang sekali diceritani Bapak. Iya, sangat menginspirasi ya, Pak. Iya. Kalau Daud menang melawan Goliat karena disertai Tuhan, berarti kita juga menang melawan corona karena kita disertai Tuhan. Betul lah, Pak? Betul sekali, Gareng. Wah, Pak, gimana, Petro? Capek sekali, Pak. Wah, bener. Mikir dari tadi. Iya, ternyata dari hasil saya mikir ada beberapa viewers, Pak. Viewers itu apa? Penonton, Pak. Oh, penonton. Sing delok lho, Mar. Oh, iya. Yang melihat siapa saja. Ini, Pak. Ini ada Bu Siti Budayani. Ikut nyimak, semangat anak-anak. Wah, Bapak Kristiadi. Wah, sepertinya saya kenal itu. Oh. Itu kayaknya kalau nggak salah itu itu. Coba ayo, pengen cio. Enggak deh. Jos, semangat pelayanan Mas Yahu. Wah, terima kasih banget. Iya. Sireng jelek. Wah, ini siapa ini? Masa sireng jelek, sireng ganteng. Jos, semangat tim Hore selalu berinovasi. Oke, terima kasih. Terus ini ada Pak Setio Dwi Rahmanto. Semangat Mas Dalang. Oke. Ini ada Pak Anggoro S. Semangat talenta yang perlu disyukuri. Nggih, matur nuwun. Syukur malih nek ditanggap, Pak. Lanjut, siapa lagi, Petro? Ya, ini ada Indra Susanti. Mantap, pakai bahasa Indonesia jadi bisa paham. Lestarikan budaya Jawa. Semangat Mas Dalang milenial. Oke. Anda nih dalang gaul ya, Truk. Dalang gaul tetap nomor 1. Ini ada Bu Wiwi. Wah, keren Mas Yahu. Terima kasih. Ini ada Pak Pendito Sunu Prasetyo. Puji syukur kunjuk Gusti. Terus ada
Kumamoto, Jepang. Wah, dari Jepang ini yang lihat, Reng. Wah, keren sekali ini. Wah, iya. Wah, streaming sampai luar dunia. Aku punya fans club ini. Wis, keserupan malah. Ya, keren dilihat dari Jepang. Oh ya, terima kasih untuk semua viewers. Semoga dengan pelayanan ini menambah diri kita semangat untuk memuji nama Tuhan. Ya, seperti itu. Ya. Wah, aku senang sekali, Cuk. Pak. Ya ora nyunduli ngono kuwi to, Kang. Ya Bapak saya mundur. Iya. Kalau begitu, sangat senangnya aku, saya ingin menembang, Pak. Weh, iso nembang, Pak. Wah, aku loh. Genah iso. Ora iso wae, Kak. Ya, ada temanku yang mau menyumbangkan lagunya. Lagunya apa? Tentang Masku Mambang Corona. Masku Mambang Corona. Iya. Siapa yang mau nembang? Itu Mas Joshua. Ayo, Mas Joshua. Sini, Mas Joshua. Sini. Ah, ini. Ini orangnya. Ini orangnya. Aduh, aku tidak lihat itu. Oke, waktu dan tempat saya serahkan sama Mas Joshua. Saya tak minum teh dulu. Sekar Mocopat Masku Mambang Corona tembang Mocopat menika karipta dening Bapa Sunardi. Sruka pireng sak bawana atetangis sambat anelongso leloro kang ngekirisi sesakit aran ku